Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nesa Fadila Zulfa dengan NIM 1033028. Dan saya Muhammad Sajri dengan NIM 21033026. Dan saya sendiri dengan Nur Azizah dengan NIM 21033103. Di sini kami akan mempresentasikan dan melakukan eksperimen tentang eksperimen Frankhurst, di mana eksperimen ini bertujuan untuk Yang pertama yaitu merekam kode arus pada tabung Frankhurst sebagai fungsi tegangan anda. Yang kedua, menentukan energi eksitasi atau argon. itu saja tujuan kami melakukan eksperimen tentang Frankhurst. Berikut merupakan penjelasan yang akan kami lakukan untuk melakukan percobaan eksperimen Frankhurst. Untuk alat dan bahannya sendiri yaitu yang pertama kita menggunakan kabel penghubung warna merah sebanyak 4 buah. Dan kita juga menggunakan kabel penghubung berwarna hitam sebanyak 4 buah. Lalu kita menggunakan 2 buah kabel pisang warna hitam, yang mana kabel ini digunakan untuk menghubungkan power supply 1 dan power supply 2 menuju ke universal interface. Dan 1 buah kabel penghubung hitam. Untuk alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama yaitu DC current amplifier, power supply 1 dan juga power supply 2. 1 tabung Frankhurst dan juga universal interface. Dan juga 1 set komputer, di mana komputer ini kita gunakan untuk melihat dan membuka aplikasi Pascal Capstone, yang mana aplikasi Pascal Capstone ini digunakan untuk melihat hasil dari percobaan ini. Untuk prosedur persiapannya sendiri yaitu yang pertama kita menghubungkan 0 sampai 6,3 volt dari power supply 1 ke filamen pada Frankhurst tube. Lalu menghubungkan negatif 4,5 sampai 30 volt dari power supply 1 ke pin G1K pada tabung Frankhurst. Lalu menekan pada power supply 1 untuk memiliki kisaran negatif 4,5 sampai 30 volt. Ketiga yaitu kita menghubungkan 0 sampai 100 volt dari power supply 2 menuju ke pin G2K, lalu menekan tombol di power supply 2 untuk memilih rentang 0 sampai 100 volt. Selanjutnya kita menghubungkan 0 sampai 10 volt dari power supply 2 menuju pin G2A. Dan menghubungkan BNC DC current amplifier ke BNC pada tabung Frankhurst. Hubungkan semua rangkaian ke stop kontak PLN, kemudian nyalakan power supply 1, power supply 2, dan DC current amplifier. Pada power supply 1, sesuaikan kondom min 4,5 sampai 30 volt hingga tampilan digital menunjukkan 0. Tekan tombol pada DC current amplifier dan sesuaikan perbedaan arus ke 0. Kemudian letakkan tombol di posisi keluar untuk pengukurannya. Lihat di bagian atas Frankhurst tube untuk tegangan filamen yang disarankan. Atur tegangan pada power supply 1 menjadi 2,25 volt dan biarkan filamen memanas selama sekitar 15 menit. Hidupkan komputer, kemudian buka aplikasi Pascal Capstone. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Setelah terbuka, kita akan pilih pada menu recording pada Pascal Capstone. Hubungkan port interface DC current amplifier ke CHA pada 550 universal interface. Kemudian, hubungkan port interface pada port supply 2 0 sampai 100 volt ke CHB pada 550 universal interface. Atau tegangan G1K ke 1,5 volt bagian bawah kanan power supply 1, kemudian atur tegangan G2A ke 10 volt di bagian kiri power supply 2. Nyalakan 550 universal interface. Kemudian atur current range ke 10⁻⁸. Kita akan mulai merekam. Perlahan-lahan kita akan meningkatkan tegangan percepatannya pada power supply 2 0 sampai 100 volt. Maka kita akan memutarnya dari 0 sampai dia 80 volt.
Selama kita memutar tersebut, kita akan memutarnya selama lebih kurang 3 menit. Setelah kita melakukan prosedur dengan benar, maka pada komputer akan terbentuk 6 gelombang seperti ini. Langkah selanjutnya kita mencari data untuk tegangan puncak dan tegangan lembahnya. Caranya, kita tekan salah satu titik pada puncak, tekan salah satu titik puncak, kemudian akan keluar data yang terlihat pada komputer. Begitu juga untuk tegangan lembahnya, kita plot salah satu titik pada lembah, kemudian kita lakukan hal ini untuk mendapatkan semua data tegangan puncak dan tegangan lembah pada setiap gelombangnya. Setelah kita mendapatkan semua data, maka masukkan data tersebut pada tabel analisis, sehingga nantinya akan kita peroleh data perbedaan tegangan puncak dan data perbedaan tegangan lembahnya. Kemudian daripada itu, kita juga akan mendapatkan data mean dan standar deviasinya. Kita mendapatkan data, maka kita nolkan DC current amplifier, power supply 1 dan power supply 2, lalu kita matikan DC current amplifier, power supply 1 dan power supply 2. Kemudian kita cabut semua kabel-kabel yang ada di power supply 1, current amplifier dan power supply 2, dan juga pada tabung Frank-Hertz, dan juga pada 550 universal interface. Lalu kemudian kita matikan 550 interface, kita keluarkan aplikasi dari komputer, lalu kita refresh komputer, dan kita matikan juga komputernya.